"Wahai Aisyah, suara Abbad bin Bishr kah itu?" Aisyah menjawab, "Betul ya Rasulullah." Lalu beliau mendoakan, "Wahai Allah, ampunilah dia." Abbad bin Bishr turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh beliau. Waktu Rasulullah SAW kembali dari perang Dzatur Riqa, beliau beristirahat dengan seluruh pasukan kaum muslimin pada suatu jalan di atas bukit. Setibanya di tempat perhentian di atas bukit, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang bertugas untuk berjaga di malam ini?" Maka Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir berdiri seraya berkata, "Kami ya Rasulullah." Rasulullah telah menjadikan mereka berduanya bersaudara ketika kaum muhajirin baru tiba di Madinah. Waktu keduanya keluar dari jalan, yakni pos penjagaan, Abbad bertanya kepada Ammar, "Siapa di antara kita yang jaga lebih dahulu, sementara yang lain dapat tidur?" "Akulah yang tidur lebih dahulu," jawab Ammar. Lalu ia bersiap-siap untuk berbaring tidak jauh dari tempat penjagaan yang dijaga oleh Abbad. Suasana malam itu tenang, sunyi dan sangat lembut. Hati Abbad tergiur untuk hendak melakukan ibadah, sholat malam dan membaca Al-Quranul Karim. Dia segera merasakan bagaimana manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya dalam sholat, sehingga nikmat sholat dan nikmat tilawah membaca Al-Quran berpadu menjadi satu dalam jiwanya. Ia menghadap kiblat hendak sholat. Dalam sholat dibacanya surat Al-Kahfi dengan suara yang lembut, sunyi, serta sedap. Di saat Abbad sedang melaksanakan salat, seorang laki-laki yang datang memacu langkah tergesa-gesa. Ketika dilihatnya dari kejauhan seorang hamba Allah yang sedang beribadah, dia mengetahui bahwasanya Rasulullah dan para sahabat pasti ada di sana. Sedangkan orang yang sedang sholat itu adalah pengawal dan menjaga yang bertugas serta ditunjuk oleh Rasulullah. Orang itu segera menyiapkan anak panah untuk memanah Abbad bin Bishr. Lalu Abbad dipanah olehnya dan tepat mengenainya. Abbad mencabut panah yang bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan tenggelam dalam nikmatnya salat. Orang itu memanah lagi dan mengenai Abbad kembali. Abbad mencabut pula anak panah yang kedua ini dari tubuhnya seperti yang pertama. Kemudian orang itu memanah pula lagi untuk yang ketiga kalinya. Abbad mencabutnya pula seperti dua panah yang lebih dahulu dia cabut. Di waktu Ammar bin Yasir mendapat giliran jaga pun tiba. Abbad merangkak ke dekat saudaranya yang tidur itu lalu membangunkannya seraya berkata, "Bangun, bangun, lukaku sudah parah dan lemas." Ketika itu si pemanah melihat mereka berdua lalu segera melarikan diri. Ammar menoleh kepada Abbad dan terlihat olehnya darah yang mengucur dari 3 buah lubang luka di tubuh Abbad. Ammar berkata, "Ya Allah, subhanallah, kenapa engkau tidak membangunkan ketika panah pertama mengenaimu?" Abbad menjawab, "Aku sedang membaca surah dalam salat. Aku tidak ingin memutuskan bacaanku sebelum selesai. Demi Allah, kalaulah tidak karena takut akan menyia-nyiakan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah menjaga jalan ini, tempat kaum muslimin berkemah, biarlah tubuhku putus daripada memutuskan bacaan di saat salat." Ketika perang memberantas orang-orang murtad berkecamuk di masa Abu Bakar radhiyallahu an, Khalifah menyiapkan perang yang besar untuk menindas kekacauan yang ditimbulkan oleh Musailamah al-Kadzdzab, menundukkan orang-orang murtad yang memihak Musailamah dan mengembalikan mereka pada Islam. Maka Abbad bin Bishr adalah pelopor dalam ketenaran tersebut.